Alhamdulillah, para jamaah Uhud Tour sudah berada di bandara untuk bersiap dalam keberangkatan umroh di bulan Ramadan bersama Uhud Tour. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Semoga Allah SWT ikhlaskan niat kami dan seluruh jemaah Uhud Tour pada hari ini tanggal 27 Februari tahun 2025. Pada hari Kamis kami akan dengan izin Allah Subhanahu wa taala menuju ke kota Madinah, dan selanjutnya kami akan menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah Ramadan. Dan alhamdulillah jumlah jemaah yang Allah amanahkan sekitar 348 orang, dan ini berarti hampir satu pesawat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga terus Allah berkahi dan Allah tambahkan orang-orang yang bisa menitipkan amanah kepada kami, dan semoga kami mudah juga untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan jargon kami tentunya. Kami akan selalu mendahulukan kenyamanan Anda. Perjalanan yang tidak terasa karena kenyamanan yang dihadirkan oleh Uhud Tour lewat pelayanan yang terbaik. Alhamdulillah, kami tiba di Madinah. Bapak Ibu sekalian, adalah kota Rasulullah SAW. Tidak henti-hentinya hati setiap muslim pasti kangen dan rindu. Walaupun kita sudah berulang-ulang mungkin ada di antara kita yang datang ke kota ini, tetap kota ini adalah kota yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu pasti lebih baik dari seluruh kota, negeri, tempat tinggal, jalanannya, buah-buahannya, udaranya, semuanya akan lebih baik dari semua wilayah di muka bumi ini kalau mereka mengetahuinya. Setelah itu, para jamaah Uhud Tour tiba di hotel yang tentunya memberikan pelayanan terbaik lewat makanan dan tempatnya agar bisa beribadah secara maksimal. Setelah itu, para jamaah sholat berjamaah di Masjid Nabawi yang menawarkan limpahan pahala. Keesokan harinya, bersama para kaum muslimin, kami, jamaah Uhud Tour, melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Namun sholat Jumat kali ini terasa berbeda karena dilakukan di Masjid Baginda Muhammad SAW. Setelah itu, kami berkesempatan menge-charge iman kami dengan kajian bersama Ustadz Khalid Basalama, hafizahullahu ta'ala. Perjalanan umroh kali ini terasa spesial karena bertepatan dengan bulan yang suci, bulan Ramadan, yang mana kedatangannya sangat dinanti oleh seluruh kaum muslimin. Saya pribadi mengucapkan kepada seluruh muslimin selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan di mana setiap muslim mengikuti pelatihan peningkatan skill spiritual mereka, keimanan. Dan dari Masjid Nabawi di kota Rasulullah SAW kami menyapa Anda di malam pertama tarawih, dan saya mengajak diri saya dan semua muslimin agar menyambut bulan suci Ramadan ini dengan gembira, dengan penuh sukacita, dengan semangat. Dan salah satu tips terbaik adalah kembali mengulang-ulangi keutamaan Ramadan. Apa yang akan Anda dapatkan kalau Anda berpuasa, kalau Anda sholat tarawih, kalau Anda membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, membuka puasakan orang, umroh di bulan Ramadan, dan berbagai macam program yang mungkin sudah tidak asing bagi setiap muslim. Kemudian Anda membaca keutamaan-keutamaannya, ini akan menjadi tips utama agar Anda semangat dalam menyambut Ramadan dan tentu bisa konsisten mempertahankan ibadah ini, bahkan cenderung lebih meningkat sampai akhir Ramadan nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba pilihannya yang semangat, sehat, dan juga mendapatkan peluang terbesar untuk meraih rahmat dan juga pahala balasan serta pengampunan dosa bulan Ramadan ini. Ingatlah sabda Nabi SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, yakin ini perintah Allah dan juga mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga untuk sholat malamnya, kata Nabi SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan karena keimanan dan harapkan pahalanya, juga dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu.
Tidak lupa, perjalanan umroh kali ini kita melakukan kegiatan napaktilas sejarah Islam di gunung yang menjadi saksi perjuangan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang berada di lokasi perang Uhud. Dan yang Bapak Ibu sedang ada sekarang di sini, kenapa Ustadz ajak kami ke bukit ini? Bukit ini dikenal dengan Bukit Rumat atau Bukit Pemanah. Karena pasukan Nabi Muhammad SAW itu 700 orang. 50 orang Nabi taruh di sini. Kebetulan memang perang Uhud terjadi di hari Sabtu. Waktu itu tanggal 16 Syawal. Di waktu duha seperti ini. Ini insya Allah kita ziarah sini dan saya akan bacakan sekarang doanya dalam bahasa Arab. Bapak Ibu tinggal ikut tapi pelan-pelan saja suaranya. Ya. Yang pertama ya. Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimin wal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lalahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Ini artinya semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian wahai penghuni negeri orang-orang muslim dan orang mukmin, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Semoga kami dan kalian diberikan keselamatan oleh Allah. Alhamdulillah itu saya kira penjelasan yang paling komprehensif ya, yang bahkan saya cuma tahunya dari beberapa website atau berita. Penjelasannya tidak sekomprehensif, tidak sejelas dan serinci Ustadz Khalid tadi. Saya beruntung sekali. Luar biasa, alhamdulillah penjelasannya sangat clear, sangat detail terkait dengan kisah-kisah perjuangan Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Ini baru saya bertemu titik-titik karena saya memang mualaf sejak tahun 96. Itu luar biasa yang saya dapat dari cerita yang masukan. Itu pengen kembali sekali lah. Saya pengen dengar lagi terus sama Pak Ustadz Khalid karena ceritanya memang sangat menyentuh hati, dan itu ternyata sejarah Islam itu adalah sejarah yang tidak habis-habis kalau diceritakan. Saya mendapat sangat membuat iman saya tambah lebih kuat dan kokoh, dan insya Allah mudah-mudahan itu dengan cerita-cerita banyak sahabat yang dari awal mulai Islam sampai bagaimana Rasul dengan musuh-musuhnya, dan itu sangat membuat secara pribadi ingin kalau waktunya bisa diulangkan lagi, mungkin saya akan di tempat itu. Masya Allah. Tapi bismillah, insya Allah saya mudah-mudahan dengan ceritanya Pak Ustadz membuat saya dengan sekeluarga dapat berkah dan barakatnya. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah, semua teman-teman yang ikut Uhud Tour dapat, dan mudah-mudahan kita kembali ke jalan lagi sama Ustadz Khalid. Amin, amin. Ini yang pertama dan saya harap itu bukan yang terakhir. Amin, amin. Insyaallah. Setelah melewati hari dengan beribadah bersama, saatnya kita para jamaah Uhud Tour melakukan buka puasa bersama di Masjid Nabawi. Hari ini puasa pertama di kota Rasulullah SAW di Madinah, dan ini menjelang buka puasa. Alhamdulillah kita bersama jemaah Uhud ada di satu barisan di sini, dan kita juga ikut membagikan kurma dengan stiker Uhud. Dan ini kurang lebih paket buka puasa yang biasa disiapkan. Ada kurma, ada yogurt, ada air putih. Biasanya paket seperti ini memang resmi seperti ini yang bisa masuk di Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah. Gak bisa sembarangan gitu. Kalau Anda mau bawa mungkin pribadi bisa, tetapi kalau mau yang banyak itu tidak bisa kecuali yang resmi. Makanya kami menawarkan ke jemaah juga kalau ada yang mau partisipasi, mereka bisa berkata kurang lebih paketnya satu begini itu sekitar antara 15 rialan. Bismillah. Sungguh kebersamaan yang sangat menenteramkan hati saat bisa bersama dengan orang-orang yang semoga Allah berkahi, menyaksikan bagaimana berkumpulnya kaum muslimin dari penjuru dunia datang untuk beribadah bersama di kota Madinah. Masjid yang bukan hanya megah karena arsitekturnya,
tapi juga menawarkan pahala berlipat ganda. Di kota yang diberkahi, Madinah Al-Munawwarah, senja datang bukan sekedar peralihan waktu, melainkan undangan dari langit. Untuk hati yang rindu pada cahaya. Di pelataran Masjid Nabawi, di antara desir angin dan lantunan doa, kami duduk bersila bersama, menanti azan maghrib berkumandang. Butiran kurma, seteguk air zam-zam, menjadi saksi betapa sederhana berbuka, namun betapa agung nilainya ketika dilakukan bersama, dalam cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu malam turun perlahan, dan Nabawi kembali bersinar. Dengan saf-saf yang rapi bagai barisan bintang di bumi, kami tegakkan tarawih. Setiap ayat yang dibaca menggetarkan hati. Seolah Al-Quran turun kembali, mengisi dada-dada yang haus akan ketenangan. Di sela-sela waktu, kami berzikir, bersedekah, memperbanyak istighfar dan solawat. Karena di tanah suci ini, setiap langkah pun bernilai pahala. Ramadan di Madinah bukan hanya tentang ibadah, tapi tentang penyucian jiwa, tentang kembali ke fitrah, dan mencintai Allah dengan segenap rasa. Kini waktunya tiba. Kita akan segera bersiap untuk pergi ke kota Mekah melaksanakan ibadah umroh. Di perjalanan kami, dibimbing langsung Ustadz Khalid Basalamah untuk sama-sama bertalbiyah dan berzikir saat di perjalanan menuju Miqat. Ke Mekah, sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya kita akan menggunakan bus kita. Nanti pada saat tiba di Mekah, insya Allah kita akan mampir di Masjid Ar-Rajihin, sebagaimana sudah kami sampaikan pada kesempatan taklim di Darul Iman kemarin. Dan insya Allah kita akan bersih-bersih di situ, lalu sholat duhur asar, baru kita menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umrah. Langkah kami tiba di tanah perhentian, tempat persiapan dimulai. Transit ini bukan sekedar jeda, tetapi awal dari perjalanan suci menuju panggilan ilahi. Miqat bukan hanya batas geografis, ia adalah batas hati, antara yang biasa dan yang mulia, antara kehidupan fana dan niat abadi menuju Baitullah. Dengan labbaik Allahumma labbaik, kami menetapkan niat, dan dari sinilah perjalanan yang agung benar-benar dimulai. Setelah perjalanan panjang, kami akhirnya tiba di hotel. Di tanah suci yang selama ini hanya hadir dalam doa-doa yang lirih. Kini waktunya tiba, kita akan melaksanakan ibadah umroh. Bergetar hati melihat Ka'bah yang megah. Langkah kaki bersama melakukan tawaf, mengharap diterimanya ibadah umroh kita. Tawaf pun dimulai. 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Dengan mata yang berkaca dan doa yang tak henti mengalir dari relung jiwa terdalam. Setiap langkah adalah pengharapan, setiap putaran adalah permohonan. Juga bersama-sama kita berbuka puasa sebelum melakukan ibadah sa'i. Lalu kami berlari kecil antara Safa dan Marwah, mengenang jejak Hajar yang penuh pengorbanan. Sebuah kisah keimanan yang kini kami rasakan dalam langkah-langkah kecil penuh makna. Alhamdulillah, Ramadan kali ini berjalan dengan lancar. Kita start dari Madinah itu pagi, baru selesai sekarang jam 10:30 malam. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa juga. Pengalaman yang sangat berharga buat saya tentunya. Pelaksanaan umrah hari ini alhamdulillah dibimbing langsung oleh Ustaz Khalid Basalamah sesuai sunnah dan sangat detail gitu arahannya. Jadi kita sebagai jamaah sangat puas. Ini luar biasa, hari ini kita di malam ganjil selesai melaksanakan ibadah umroh, semuanya alhamdulillah lancar. Uhud Tour memang luar biasa. Kami doakan sukses selalu. Suasananya Masya Allah karena awal Ramadan jadi sangat penuh sekali. Tapi tetap recommended, bagus banget penghandleannya. Luar biasa Ustadz Khalid ini ajib. Pokoknya yang pengen umroh nggak usah ragu, buruan daftar ke Uhud Tour. Tidak lupa kita melakukan rangkaian ibadah umroh yaitu tahallul.
untuk menyempurnakan ibadah kita. Dan saat rambut dipotong, tanda tahallul pun tiba. Kami menangis, bukan karena sedih, tapi karena haru telah selesai satu bagian ibadah. Para jamaah diajak untuk melakukan kegiatan sosial bersama. Sudah rutin dilakukan jamaah Uhud Tour. Di bawah cahaya Ramadan yang suci, kami melangkah ke Tanah Haram, bukan hanya untuk menyempurnakan rukun umroh, tapi juga untuk merajut ukhuwah dan kepedulian. Kami berbagi senyum dan bantuan, menyerahkan air zam-zam yang sejuk, membagikan makanan untuk yang berpuasa, dan merengkuh mereka yang lelah di jalannya. Program yang kita jadikan di Uhud ini, rutinkan itu, memperkenalkan yayasan sosial. Jadi ini satu gebrakan yang baik, di Indonesia belum ada. Mereka buka counter-counter begini. Mereka sewa jadi kayak jualan barang, tapi ini jualan kegiatan sosial. Jadi di sini restoran yang menerima untuk bagi gratis. Ramadan di Tanah Suci bukan hanya tentang menahan lapar, tapi juga tentang memberi, menyebar kasih dalam setiap langkah, menyatu dalam kebersamaan yang melampaui bahasa dan warna kulit. Setelah itu, kita belanja parfum untuk oleh-oleh keluarga tercinta. Ini bawa yang kedua, tadi jangan dicampur ya. Kita kan satu hari kan 7. Setelah itu, berbuka puasa bersama di hotel dengan hidangan yang Masya Allah, lezat. Kami duduk bersama di ruang makan hotel. Buka puasa di Tanah Suci. Hidangan khas Arab pun menggoda selera. Suasana begitu hangat, bukan hanya karena makanan yang lezat, tapi karena kebersamaan, karena rasa syukur yang melimpah di dada. Kemudian kita melaksanakan sholat tarawih di Masjidil Haram. Masya Allah, pemandangan yang begitu syahdu, yang membuat hati ini bergetar. Malam di Mekah bukan malam biasa. Saat Ramadan menyapa, langit dipenuhi doa, dan bumi suci ini menjadi lautan manusia. Di Masjidil Haram, barisan tarawih memanjang sejauh mata memandang. Keesokan harinya, kita bersama-sama belajar dan berwisata di Museum Wahyu, melihat bagaimana peninggalan sejarah yang membuat kita mengingat bagaimana perjuangan para pendahulu kita dari kalangan Nabi dan Rasul. Dalam perjalanan ini, Uhud Tour juga mengadakan konsultasi keluarga dan agama secara privat bersama Ustadz Khalid Basalamah. Dan saya nilai, dugaan saya ini insya Allah travel Uhud Tour ini amanah, benar-benar mau melayani. Dan apa yang saya rasakan ternyata alhamdulillah cocok. Setelah itu, kembali kita melakukan taklim bersama Ustadz Khalid Basalamah sebelum kita membagikan buka puasa bersama di Masjidil Haram. Kan bahas Bapak Ibu sekalian, karena kami sudah bagikan buku yang Allah mudahkan disusun dari ceramah kami di dunia dahsyatnya Ramadan. Ketika langit senja mulai merona di atas Ka'bah dan azan maghrib tinggal menghitung detik, Masjidil Haram dipenuhi wajah-wajah yang berseri, duduk bersila, menanti momen yang begitu dinanti. Kita ada di dalam Masjidil Haram, salah satu program yang kita lakukan dengan sama Jemaah Uhud, kita ikut partisipasi buka puasain orang di dalam Masjidil Haram. Dan ini memang harus yayasan resmi yang bisa berbagi. Dan harus paketnya seperti ini, dia nggak bisa paket lain. Iya, biasanya mereka ini yayasan resmi ini berikan harga paket. Nah, harga paketnya itu biasanya 15 real atau begini. Hamparan plastik sajadah dibentangkan, dan di atasnya tersaji kurma manis, roti lembut, air zam-zam, dan senyum dari tangan-tangan dermawan yang tak kenal lelah berbagi. Tak ada kemewahan, tapi ada keberkahan. Tak banyak jenis, tapi penuh cinta dan keikhlasan. Inilah buka puasa di rumah Allah, tempat di mana setiap suapan menjadi pahala, dan setiap tegukan menghapus lelah di jalannya. Buka puasa di Masjidil Haram bukan hanya tentang membatalkan lapar, tapi tentang menyatukan hati. Dalam sujud, dalam cinta, dalam penghambaan. Lalu azan pun berkumandang. Dan bersama-sama kami berbuka dalam diam yang penuh syukur. Di bawah naungan Ka'bah, kami merasa begitu kecil, namun begitu dekat dengan langit. Selain itu, ada momen spesial saat Ustadz Khalid Basalamah bertemu dengan tokoh agama Dr. Zakir Naik dan Bapak Zulkifli Hasan di Tanah Suci. Ini momen yang sangat spesial.
10 malam terakhir di bulan Ramadan di Tanah Haram adalah rezeki yang begitu besar. Melakukan rangkaian ibadah bersama kaum muslimin di 10 malam terakhir adalah hal yang sangat membanggakan. Malam Ramadan di Mekah seolah terlahir kembali dalam kesucian yang tiada tara. Lautan manusia berkumpul, menanti waktu sholat lail yang agung. Suasana penuh khidmat, suara imam mengalun lembut, menghantar setiap ayat suci ke lubuk hati. Saf demi saf terisi. Di sela-sela rakaat, terdengar lantunan zikir, tangisan hamba yang penuh harap, dan sapaan doa yang terangkai dari jutaan bibir. Ini yang juga spesial, bagaimana merasakan vibes malam hari Raya Idul Fitri di Tanah Suci bersama para jamaah Uhud Tour. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Idul Fitri tahun 1440 Hijriah ini, kami mengundang seluruh jemaah Uhud, baik yang ikut partisipasi bersama kami atau ada yang pernah menjadi alumni Uhud dan sekarang kebetulan juga lagi ada di Mekah. Kami mengundang semua untuk berkumpul di P13 di Tower Jam atau tepatnya Clock Tower. Dan ini sebuah tempat yang spesial, kami blok semuanya, bisa menampung lebih dari 100 orang untuk ramah tamah bersama-sama di malam lebaran yang tentu semua muslim bergembira karena sudah menutup bulan Ramadan dengan full ibadah dan berusaha semaksimal mungkin menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tanda syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai hadiah tentunya bagi teman-teman yang sudah ikut partisipasi bersama kami di travel haji dan umrah Uhud Tour. Semoga insya Allah SWT ikhlaskan niat dan Allah selalu membuat kami memberikan pelayanan yang terbaik buat jemaah. Dan tentu saja kita berharap Bapak Ibu tetap bersama kami dengan Uhud Tour. Dan semoga saja juga Ramadan ini menjadi momentum yang paling baik buat kita, agar semua kesalahan kita yang lalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita perbaikin tentunya. Jutaan kaum muslimin berdatangan, memanjatkan doa, bermunajat kepada Sang Khalik demi kehidupan yang lebih baik ke depannya. Salatul Eid yazabakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di Tanah Suci yang penuh berkah, Fajar Idul Fitri menyapa dengan cahaya lembut. Masjidil Haram dipenuhi gelombang manusia, berbaris rapi menunaikan sholat Id. Dengan hati yang bersih, jiwa yang suci, dan doa yang mengalir dari setiap sudut langit. Usai takbir bergema, kami saling bersalaman, mengucap maaf dan salam, menyatukan hati yang terpisah oleh jarak dan waktu. Suasana penuh kehangatan dan cinta, bukan hanya karena kemenangan menahan lapar dan dahaga, tapi karena rasa syukur yang mendalam bahwa kami dipertemukan kembali dengan rahmatnya di tanah yang selalu menjadi impian. Ramadan kali ini diberi kesempatan untuk umroh bersama Uhud Tour. Lebih spesialnya lagi bersama Ustadz Khalid Basalamah. Alhamdulillah luar biasa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan Ramadan kali ini. Yang paling utama bisa bersama-sama melakukan ibadah-ibadah yang wajib dan yang sunnah bersama Ustadz Khalid Basalamah di masjid.
Eid Mubarak, selamat Idul Fitri kepada jamaah Uhud Tour. Taqabbalallahu wa minna wa minkum. Mudah-mudahan sehat selalu untuk kita dan kembali insyaallah besok sehat-sehat kembali di tanah air. Lebaran di sini, di Tanah Haram, bukan hanya tentang hari raya, tapi tentang perjalanan hati menuju fitrah yang hakiki dalam pelukan cinta Sang Pencipta. Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan sholat Idul Fitri dan melakukan tawaf wada. Langkah kaki yang lemah dengan segala kekurangan ibadah kami, Ya Rob, Ya Robbi, terimalah ibadah kami. Engkau jaga juga seluruh masyarakat kami dan wilayah kekuasaan yang telah Engkau amanahkan kepada kami. Alasan kenapa saya mengambil Uhud Tour karena adalah Uhud Tour memberikan pelayanan yang sangat-sangat baik dan juga memberikan bimbingan ibadah yang jelas baik sesuai dengan sunnah. Itu adalah poin-poin penting supaya ibadah kita bisa kita lakukan dengan maksimal dan memberikan pahala secara maksimal juga. Jadi selain dari umroh, di Uhud Tour juga ada taklim 2 kali ya dengan Ustadz Kole, di mana kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat-sangat luar biasa. Kita juga bisa mendapatkan menambah iman kita, kemudian juga bisa melakukan sesi konsultasi pribadi dengan beliau, di mana ini suatu nilai plus yang sangat-sangat berharga. Dan juga umroh Ramadan sendiri menurut saya juga merupakan suatu tempat atau waktu yang terbaik untuk melakukan ibadah, karena di sini kita bisa melakukan pahala semaksimal mungkin dan pahala seperti berhaji dengan Rasulullah SAW. Kita akan menuju insya Allah ke kota Jeddah, lalu menuju ke bandara untuk berangkat insya Allah. Langkah demi langkah kami tinggalkan tanah suci dengan hati yang penuh haru dan jiwa yang telah tersucikan. Ramadan di Mekah dan Madinah menjadi kenangan abadi yang terukir di relung kalbu. Di balik tas dan koper tersimpan doa-doa dan harapan untuk keluarga, untuk negeri, agar keberkahan ini terus mengalir dalam hidup kami. Kepulangan bukanlah perpisahan, melainkan awal dari perjalanan baru, menjalani hari dengan hati yang lebih lapang dan semangat yang lebih menyala. Kami kembali ke tanah air dengan satu tekad menjadi hamba yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kami hanya bisa mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat untuk mengejar keutamaan umrah Ramadan yang Nabi SAW mengatakan umrah Ramadan sama dengan haji bersamaku. Masya Allah, semangat jemaah muslimin Indonesia luar biasa, dan yang sudah menitipkan amanah kepada kami selama Ramadan di atas 500 jemaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kami dan coba memberikan yang terbaik buat jemaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima umrah kami dan juga mengikhlaskan niat kami. Dan saya mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh jemaah yang sudah mengamanahkan perjalanan mereka kepada kami. Semoga kami coba memberikan kualitas ibadah dan juga kualitas pelayanan yang terbaik. Dan saya berdoa kepada teman-teman yang mengikuti acara ini, semoga saja tentunya Anda semuanya yang belum umroh dan haji dimudahkan oleh Allah SWT, memberikan pahala yang sempurna. Ya, kenikmatan bulan Ramadan berbeda mungkin ya. Dan saya baru pertama kali umroh, cuman saya merasakannya lebih enak gitu Ramadan di umrohnya. Berasa vibe-nya beda gitu. Suasana semua umat Islamnya itu memang buat beribadah aja itu ke Madinah dan ke Mekahnya. Nah, ada waktu-waktu lain memang buat ibadah aja. Ramadan ini antusiasnya banyak sekali dari luar ya, jadi memang agak sedikit kredit ya, terutama pada saat acara di Mekah dan Madinah ya. Tapi semua berjalan baik dan lancar ya, alhamdulillah. Ya, kita sebagai Muslim ya, kita tahu bahwa pahala yang luar biasa yang ada di sana ya, di Mekah, Madinah. Kita mengharapkan berkah yang lebih banyak di sana. Ayo berangkat bersama Uhud Tour. Pilih paket favorit kalian dan dapatkan promo menariknya.